Saya ke Pak Prof. Arifin Tahir. Silakan Pak. Saya menyimak ya apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, dan pada malam hari ini Forum Demokrasi membuat tema ya, Pokir DPRD tidak terakomodir, haruskah jabatan gubernur Hamka tidak diperpanjang? Itu tema ya, tema ya. Malam hari ini. Tema ini seksi ya, artinya tentunya kita tidak mau digiring ya, karena kalau menggunakan haruskah itu pemaksaan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau ya harus itu. Tetapi kalau kita menggunakan istilah yang lebih sederhana, mungkin kita bisa menggunakan dapatkah jabatan gubernur tidak diperpanjang. Itu bisa ya, dan bisa juga tidak. Itu. Kalau menggunakan harus ini memang mau atau tidak mau, itu menurut saya. Nah, tema pokir pada malam hari ini yang kita bicarakan, kalau tidak terakomodir harus jabatan gubernur Hamka dan diperpanjang, kita harus membedakan ya, penjagob dengan gubernur hasil pilkada, kan beda ya. Kalau Pak Hamka ini kan cuma 1 tahun memang ya, bisa diperpanjang oleh yang bersangkutan atau diganti dengan yang lain, itu kan. Nah, beliau ini adalah ditunjuk oleh Presiden Pegawai Negeri Sipil ASN, dan dia dievaluasi setiap 3 bulan. Yang mengevaluasi adalah yang memerintahkan dia, tentunya berdasarkan info-info yang dari sini. Apakah bisa diperpanjang atau tidak ya, tergantung. Nah, kalau masalah pokir yang menjadi catatan kita pada hari ini, ya bisa saja ya. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya ya, baik dari Pak Adhan ya, maupun Pak Dr. Yusran, ada Pak Erwin, Pak Yakob juga. Kita harus sepakati pokir itu apa sih ya. Hari ini pokir ini sudah mulai membumi ya, karena adanya polemik yang tadinya tidak pernah dipermasalahkan. Kata Pak Adhan tadi, kenapa nanti sekarang? Sehingga pokir itu jadi terangkatnya juga jadi pembelajaran ya, orang jadi tahu oh pokir ya, bukan apa namanya poki-poki kata Pak Adhan. Ini pokok-pokok pikiran. Pokok pokir itu adalah aspirasi dari masyarakat yang dititipkan kepada DPR, ya, dititipkan kepada DPR untuk diperjuangkan di sana supaya bisa masuk ke anggaran yang dibuat oleh pemerintah daerah. Kan itu. Oleh sebab itu DPR punya apa namanya kekuatan penuh untuk memperjuangkan itu karena ada konstituen di belakangnya. Ya. Bagaimana mekanisme dari pokir ini dilakukan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yusran sebagai implementer pokir itu, karena beliau juga ada di pemerintahan. Sebenarnya hanya miskomunikasi saya lihat di sini. Iya. Mekanisme penyusunan pokir tadi juga sudah disampaikan. Pokir itu banyak sekali, ya, pokok-pokok pikiran. Kalau setiap anggota DPR ada pokirnya 20, kalau 45 jadi berapa ya pokok-pokok pikiran? 900-an, ya, banyak sekali. Tadi sampaikan, tentunya kalau sudah pokok-pokok pikiran DPR, bukan lagi pokok pikiran individu, bukan lagi pokok pikiran Pak Adhan, bukan lagi pokok-pokok pikiran Pak Erwin. Oleh sebab itu tadi menurut Pak Yusran
memang tidak perlu di paripurna. Kalau saya harus diparipurnakan karena dia menjadi pokok pikiran DPR. Karena di sana kita harus melihat apakah pokok pikiran itu masuk diketuk oleh DPR atau tidak. Karena itu akan dibawa ke pemerintah daerah, diserahkan ke gubernur. Di sana akan ada tim perancang anggaran yang di ketua Sekda, kemudian diserah tadi ke Bapeda. Ya, tentunya di dalam penyusunan pokir ini memperhatikan SKPD, ya, RKPD, rencana kerja pemerintah daerah, dan juga di sana tadi sudah disampaikan KUA dan PPAS. KUA itu kebijakan umum anggaran, ya. Memperhatikan itu kebijakan umum anggaran dengan PPAS. Apa itu PPAS? Prioritas plafon anggaran sementara. Itu kan menjadi rujukan. Nah, itu dibuat oleh Bapeda. Ya. Apakah pokok-pokok pikiran itu bisa masuk ke situ? Tetapi ingat, ketika ini dibuat oleh Bapeda, kan tidak langsung tetapi kan disampaikan lagi kepada DPR untuk dibahas bersama. Ya. Masih dibawa lagi ke DPR untuk dilihat. Disinilah kesempatan para anggota Dewan untuk melihat apakah pokok-pokok pikiran itu masuk di dalam rancangan itu sebelum diketuk bersama pemerintah, gubernur, dan karena pokok-pokok pikiran setelah dia menjadi APBD itu kan harus diketuk bersama dalam waktu yang sama, ya, di tempat yang sama oleh ketua DPR dan gubernur. Tidak boleh disahkan gubernur tanda tangan nanti di tempatnya. Tidak bisa, harus pada saat disaksikan oleh rapat paripurna. Sah itu. Jadi kesempatan sebenarnya pada awal itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusran, sebelum disahkan kesempatan sebenarnya untuk para alek untuk melihat apakah pokok-pokok pikiran itu masuk atau tidak, terakomodir atau tidak. Makanya kalau kita lihat di beberapa daerah, ya, yang anggota dewannya memang keras, ya, kalau tidak masuk dorong banting-banting ini meja, ya kan, bisa berantem dengan kepala Bapeda. Kalau di sini mungkin etikanya sangat sopan di sini, cuma bicara-bicara di koran dorang, ya, ya. Kalau daerah lain baku banting meja, ya. Kalau daerah lain seperti itu, tapi di sini mungkin karena di sini daerah adat bersendikan syarat bersendikan kitabullah, mungkin agak Pak Erwin paling cuma ngomong di koran. Jadi pada intinya berita bahwa pokir tidak terakomodir, kemudian gubernur Penjagob bisa dihentikan atau tidak diperpanjang, ya, tergantung situasi dan kondisi. Karena sudah kalau masuk ranah politik kan bisa saja. Karena hak daripada DPR itu, ya, ada hak interpelasi, ya, hak angket, dan hak mengungkapkan pendapat, ya. Kalau ada masalah kan bisa saja, ya, dan itu bisa terjadi ke bukan saja Penjagob, tapi gubernur terpilih itu banyak yang sudah dilakukan bisa diberhentikan tengah jalan. Gubernur bisa berhenti itu cuma tiga ada tiga jenis. Yang pertama meninggal dunia, yang kedua minta berhenti, dan yang ketiga ya diberhentikan, ya kan. Itu kalau diberhentikan itu kena azab itu padan, ya. Kalau diberhentikan ada berarti diberhentikan. Ada sebab-sebab pemberhentian, misalnya korupsi, ya, susila, ya, moral, itu kan bisa diberhentikan, ya. Tentunya melalui tiga tahapan tadi. Interpelasi itu minta dulu keterangan, baru angket penyelidikan, baru mengemukakan pendapat. Nah, ini kemudian kalau memang diberhentikan bisa saja, tetapi belum sampai di situ, tentunya nanti akan maju ke Mahkamah Agung untuk proses selanjutnya. Jadi saya pikir sebenarnya kalau menyebut bahwa dengan pokir ini bisa saja, ya, bisa, tapi harus itu saya kira tidak, tapi bisa saja akan terjadi kalau sudah masuk dalam ranah politik yang berkepanjangan. Tetapi kan gubernur ini kan cuma 1 tahun.
Ya, ini baru berapa bulan ini? Baru 3 bulan. 3 bulan itu dalam proses evaluasi. Gubernur sekarang Penjagob itu dalam proses evaluasi oleh Mendagri. Kalau memang bermasalah paling 1 tahun sudah diganti. Diganti, diperpanjang bisa saja oleh yang bersangkutan dan bisa saja oleh yang lain. Itu perpanjangan. Saya kira demikian, Pak. Ya, tapi kalau melihat dinamika yang terjadi ini apa harapannya Pak Prof? Dinamika yang terjadi sekarang ini kalau saya melihat ini miskomunikasi. Tadi saya lihat ada beberapa perubahan aturan. Sekarang kan sudah ada SIMDA, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Saya tidak tahu apakah para ALEK ini sudah mengikuti workshop tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Karena Pokir itu sudah masuk ke situ. Ya, dia sudah sistem berbasis data. Di aplikasi itu sudah ada semua jenis. Ya, kalau memang tidak masuk di situ tidak bisa masuk. Jadi kalau diinput ke data itu, ya pokok-pokok pikiran itu kalau tidak cocok, tidak sesuai, dia tidak masuk. Ya, karena ada SIMDA itu memang sudah dibuat berbasis data. Jadi kalau tidak cocok banyak pokok-pokok pikiran yang tidak terakomodir. Ya, oleh sebab itu menurut saya perlu ada kesepahaman ya antara DPR dengan pemerintah tentang SIMDA itu sendiri. Saya tidak tahu kalau sudah ada workshop bersama, sudah ada PR-nya? Sudah 6 kali, Pak. Sudah 6 kali ya. Perlu ada kesamaan persepsi tentang SIMDA itu. SIPD ya, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Saya kira perlu ada kesamaan persepsi sehingga bisa memahami tentang bagaimana pokok-pokok pikiran itu bisa masuk ke SIMDA. Terima kasih. Kalau menurut saya ini bukan lagi miskomunikasi karena komunikasinya sudah berulang-ulang dan hampir setiap hari ada komunikasi. Tapi ini kita juga tidak tahu apa perlu didalami di mana gapnya itu, ya di mana sebenarnya gap. Jangan-jangan seperti yang disampaikan Pak Adan itu. Saya tidak masuk ke situ. Ada gubernur bayangan. Bisa anggapan, bisa itu merupakan, itu kan hipotesisnya Pak Adan. Ya, kalau saya tidak masuk ke situ. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Prof. Saya ke Pak.